Halo, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Glory dan pagi hari ini Kak Glory ditemani sama Kak Ani sama Kak Lisa. Nah, pagi hari ini Kak Ani, Kak Lisa, Kak Glory senang bisa ketemu dengan adik-adik sekalipun hanya adik-adik ada di rumah, kakak-kakak ada di sini, tapi itu tidak mengurangi kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk itu, mari saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena adik-adik dan kakak-kakak boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Mari siapkan hati kita, pikiran kita mau menyembah Tuhan. Mari kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan menaikkan ucapan syukur. Haleluya. Kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, kembali di hari yang baru. Tuhan berikan kesempatan bagi kami, bahkan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau hadir dengan sama-sama dengan kami di ibadah pagi hari ini. Tuhan, kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau pakai kakak-kakak yang ada di tempat ini, bahkan adik-adik yang ada di rumah, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami pada saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Nah, pagi hari ini kakak masih rindu, kita mau naikkan yel-yel. Kalau kakak tanya apa kabar, adik-adik jawab dahsyat, luar biasa, oke? 1, 2, 3. Apa kabar sekolah minggu?
Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hosana Kids 2021, masih ingat itu kan yang kakak Copin ajarin? Nah sekarang kita mau, kalau kakak bilang Hosana Kids 2021, adik-adik bilang firman Tuhan di dalamku. Oke, 1, 2, 3. Hosana Kids 2021, firman Tuhan dalamku. Satu kali lagi, Hosana Kids 2021, firman Tuhan di dalamku. Nah sekarang kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian mendidih di hati. Semangat yang patah berarti apa? Mengeringkan tulang. Nanti nggak bisa melompat, nggak bisa tepuk tangan, nggak bisa nyanyi buat Tuhan. Kalau hatinya lagi tidak gembira. Kalau hati gembira, pasti kita bisa melompat, kita bisa memuji Tuhan. Dan Tuhan Yesus senang. Puji Tuhan, pada saat ini kita mau siapkan hati kita, mau siapkan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita angkat satu pujian, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar
ikuti Kak Glo berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat saat ini kami akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakai kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid agar kami dapat duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat siang, jumpa lagi dengan kakak. Kakak siapa ini ya? Ada yang tahu nggak ini kakak siapa? Ini kakak Lisa. Loh, kakak Lisa kok jadi beda? Iya, kenalan dulu ya sama avatarnya kakak Lisa. Nah adik-adik, siang hari ini kakak Lisa akan membawakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, adik-adik kabarnya gimana nih di rumah? Tetap sehat ya, tetap semangat. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, disiapkan dulu Alkitabnya. Udah pada siap? Kalau pada siap, kita mau mulai ya. Yuk, sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Lisa mau nanya. Adik-adik ingat nggak apa yang biasa kita lakukan saat kita memulai sekolah minggu? Atau apa yang akan kita lakukan setelah kita selesai sekolah minggu? Adik-adik tahu apa itu? Ya, betul. Berdoa. Apa saja sih yang kita doakan? Kita berdoa meminta kepada Tuhan supaya memimpin dan menjaga, baik ketika kita sekolah minggu, ketika kita ada di rumah, ketika kita ada di sekolah, atau di mana saja. Dan kita juga berdoa meminta pertolongan dan berkat dari Tuhan. Dan yang penting adalah kita berdoa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mengapa kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan? Hari ini kita akan mendengar cerita tentang orang yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kakak akan mengajak adik-adik membaca dan mendengarkan cerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak apa itu penyakit kusta? Nah, pada masa Tuhan Yesus, penyakit kusta adalah penyakit yang cukup berbahaya dan sangat sulit untuk disembuhkan. Orang yang terkena penyakit ini biasanya akan mengalami luka-luka, bahkan ada bagian jarinya yang putus. Karena sulit disembuhkan dan gampang menular, orang-orang pada masa itu sangat takut bertemu dengan orang yang terkena penyakit kusta. Bahkan mereka mengusir para penderita kusta dan melarang mereka mendekati orang yang sehat supaya tidak tertular. Kalau mereka mendekat, orang-orang yang kena kusta itu akan dilempari. Kasihan ya. Nah, pada suatu hari, ketika Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, Tuhan Yesus memasuki sebuah desa yang ada di perbatasan Samaria dan Galilea. Tuhan Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka tahu mereka tidak boleh mendekatinya. Namun, 10 orang kusta ini juga pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat dan tentunya bisa menyembuhkan mereka dari sakit. Karena itu, dari jauh mereka berteriak dan memohon kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka berteriak begitu keras supaya Tuhan Yesus bisa mendengar suara mereka. "Tuhan Yesus, Guru, kasihanilah kami." Melihat itu, Tuhan Yesus juga kasihan karena ia tahu mereka pasti menderita karena sakit tubuh mereka dan juga karena mereka dikucilkan banyak orang. Sehingga Tuhan Yesus menyuruh mereka pergi kepada imam-imam untuk diperiksa
apakah penyakit mereka itu sudah sembuh. Nah, adik-adik kan tahu ya, 10 orang kusta itu belum sembuh saat itu. Tapi bagaimana dengan respon mereka? Saat itu juga mereka percaya dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa mereka akan disembuhkan. Sehingga mereka langsung berlari pergi menemui imam-imam. Ketika mereka masih di perjalanan, mereka melihat bahwa tubuh mereka sudah bersih dan penyakit itu hilang. Sehingga mereka sangat senang dan ingin cepat-cepat menunjukkan diri mereka kepada imam-imam. Tetapi dari 10 orang yang sakit kusta tadi yang sudah sembuh, ada 1 orang yang berasal dari Samaria. Ia langsung ingat bahwa ia sembuh karena pertolongan Tuhan Yesus. Ia percaya ia bisa sembuh karena kuasa dari Tuhan Yesus. Karena itu ia langsung berbalik menemui Tuhan Yesus. Dan dari jauh ia langsung bersorak memuji Tuhan. Kemudian ia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Ia sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu bahwa 10 orang itu telah sembuh semuanya. Tetapi cuma 1 orang yang kembali. Dan kemana ya 9 orang yang sudah sembuh tadi? Mungkin mereka terlalu senang sampai lupa berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak marah dan membuat 9 orang itu menjadi sakit kembali. Tetapi Tuhan Yesus sangat senang kalau orang-orang tahu bersyukur dan berterima kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama yang telah melakukan kebaikan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik itu seperti 1 orang yang kembali tadi? Atau seperti 9 orang yang lupa kembali kepada Tuhan Yesus? Kakak Lisa berharap semua adik-adik seperti 1 orang yang tadi ya, yang ingat dan kembali untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau iya, apakah adik-adik sudah berterima kasih kepada Tuhan Yesus? Karena adik-adik hari ini masih bisa bangun pagi, masih bisa ikut sekolah minggu walaupun masih online, atau melakukan semua yang menyenangkan untuk adik-adik. Apakah hari ini adik-adik sudah mengucapkan terima kasih kepada papa dan mama yang sudah memberikan adik-adik makan, minum, pakaian yang bersih, mainan, dan semuanya yang adik-adik butuhkan? Papa mama sediakan semuanya untuk adik-adik. Apakah adik-adik juga sudah berterima kasih kepada kakak, adik, teman-teman, atau orang-orang di sekitar kita yang melakukan kebaikan kepada kita? Kalau belum, mulai hari ini kita belajar sama-sama untuk mengucapkan terima kasih. Karena terima kasih juga merupakan salah satu cara kita bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada semua orang yang telah melakukan hal yang baik untuk adik-adik semuanya. Ya, adik-adik jangan lupa, mulai hari ini kita belajar mengucapkan terima kasih. Say thank you untuk papa, untuk mama, untuk kakak, untuk adik, untuk orang-orang yang ada di rumah kita, dan yang paling penting untuk Tuhan Yesus yang begitu baik. Kita baca yuk sama-sama 1 ayat di Mazmur 107 ayat 1. Sudah ketemu? Kakak bantu ya. Di Mazmur 107 ayat 1 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Hai adik-adik, baik lagi sama Kalisa di sini. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Berarti udah beres dong ibadahnya? Belum, sebelum kita berdoa, Kalisa mau kasih tugas untuk adik-adik. Adik-adik tadi masih ingat kan firmannya tentang apa? Bersyukur dengan cara mengucapkan terima kasih. Ya, tadi kita udah belajar cerita dari 10 orang kusta. Nah, sepanjang minggu ini Kak Kalisa mau kasih tugas untuk adik-adik. Tugasnya apa Kalisa? Tugasnya adik-adik mencatat kalimat terima kasih yang sudah adik-adik ucapkan. Boleh itu ke papa mama, kakak atau adik. Yang penting jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Untuk kelas besar, Kalisa minta adik-adik menuliskan 5 kalimat terima kasih. Untuk kelas kecil, 3 aja. Adik-adik kelas kecil boleh minta bantuan mama dan papa ya, kalau bisa belum menulis. Contohnya gimana sih Kalisa? Contohnya, misalnya Joshua mengucapkan terima kasih kepada mama karena mama sudah membuatkan Joshua makanan yang enak. Itu satu. Atau yang lain misalnya Joshua berterima kasih kepada papa karena papa sudah menemani Joshua main sepeda. Kayak gitu contohnya ya adik-adik ya. Ingat kelas besar 5 kalimat, kelas kecil 3 aja. Nah nanti ditulis di kertas, jangan lupa difoto. Minggu depan adik-adik absen sekalian adik-adik share fotonya di grup Hosana ya. Itu aja dari Kalisa. Nah, sekarang kita mau berdoa karena ibadah kita sudah selesai. Yuk adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang ibadah kami. Tuhan sudah menyertai kami, memimpin kami, membimbing kami sehingga kami bisa menikmati ibadah hari ini. Berkati kami sepanjang minggu ini Tuhan, supaya kami tahu bersyukur, berterima kasih pada papa mama, keluarga kami, teman-teman kami, dan yang penting kami selalu bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan selalu baik kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap adik-adik kami yang ada di rumah. Kalau sepanjang minggu ini mereka akan sekolah, walaupun secara online, Tuhan tetap berkati adik-adik kami, berikan adik-adik kami kecerdasan, kepintaran, kekuatan dan kesehatan, juga sukacita Tuhan, supaya adik-adik kami sepanjang minggu ini bisa menerima pelajaran dengan baik. Berkati papa dan mama kami yang bekerja, Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, dan berkat melimpah bagi keluarga kami. Pertemukan kami lagi minggu depan Tuhan, walaupun secara online, tapi kami sungguh-sungguh mengikuti ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Juga terima kasih buat papa mama yang sudah membantu dan menemani adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah, stay safe ya.